Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang troubleshooting jaringan kabel. Nah, misalkan di sini ada permasalahan yang umum sering kita temui, misalnya terjadi kabel putus atau rusak. Troubleshooting jaringan kabel yang mengalami masalah seperti kabel putus atau rusak membutuhkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk mengatasi masalah jaringan kabel. Yang pertama yaitu kita periksa koneksi secara fisik, pastikan semua kabel terhubung dengan baik pada port yang sesuai. Lalu kemudian periksa setiap ujung kabel untuk memastikan tidak ada yang longgar atau terlepas. Lalu kemudian periksa indikator LED pada perangkat jaringan. Lihat lampu indikator LED pada switch, router, dan perangkat lain yang terhubung. Caranya, LED biasanya menunjukkan status koneksi, lampunya hijau atau kuning yang berkedip biasanya menunjukkan koneksi yang aktif. Jika LED tidak menyala atau berwarna merah, itu menunjukkan masalah pada koneksi. Lalu kemudian yang berikutnya, gunakan kabel tester. Gunakan alat penguji kabel atau kabel tester untuk menguji kontinuitas dan kualitas kabel. Caranya, hubungkan setiap ujung kabel ke penguji dan ikuti instruksi alat untuk mengidentifikasi apakah ada kabel yang putus atau terhubung dengan salah. Lalu kemudian ganti kabel dengan yang diketahui berfungsi, yaitu untuk memastikan apakah kabel yang rusak, ganti kabel dengan yang sudah diketahui berfungsi. Caranya, hubungkan perangkat menggunakan kabel baru dan periksa apakah masalah teratasi. Lalu kemudian yang berikutnya, periksa kondisi kabel secara visual. Artinya di sini kita lihat kondisi fisik kabel untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik seperti lecet, bengkok, atau terjepit. Caranya, telusuri sepanjang kabel terutama di area yang rawan rusak, seperti di bawah pintu, di sekitar sudut tajam, dan di area yang sering dilalui. Lalu kemudian cek pengaturan jaringan di perangkat. Nah, di sini pastikan konfigurasi jaringan di perangkat sesuai dan tidak ada kesalahan konfigurasi. Caranya, periksa pengaturan IP, subnet mask, gateway, dan DNS di perangkat komputer atau server yang terhubung. Lalu kemudian restart perangkat jaringan, matikan dan hidupkan kembali perangkat jaringan seperti router, switch, dan komputer. Caranya, matikan perangkat selama 10-30 detik, kemudian hidupkan kembali dan periksa koneksi. Lalu berikutnya, gunakanlah atau lakukan tes ping. Di sini gunakan perintah ping untuk menguji konektivitas antara perangkat. Caranya, pada command prompt di Windows atau terminal di Mac atau Linux, diketikkan ping kemudian alamat perangkat yang ditujunya untuk melihat apakah perangkat dapat saling berkomunikasi. Lalu kemudian periksa konfigurasi switch dan router. Nah, di sini pastikan tidak ada pengaturan yang menyebabkan port tertentu dinonaktifkan atau terisolasi. Caranya, akses antarmuka web atau konsol dari switch atau router dan periksa pengaturan port dan VLAN. Nah, itulah langkah atau cara untuk melakukan troubleshooting apabila terjadi kabel putus atau rusak. Kemudian permasalahan umum yang berikutnya, misalnya di sini ada koneksi jaringan lambat. Nah, ini nanti silahkan bisa langkah-langkahnya bisa dicoba oleh kita semua ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada sinyal pada port. Nah, ini juga mungkin solusinya nanti bisa kita cari lagi secara bersama-sama ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke troubleshooting jaringan nirkabel. Nah, di sini biasanya yang umum terjadi permasalahan umum, misalnya permasalahannya yaitu terjadi sinyal lemah atau terputus. Mengatasi masalah sinyal lemah atau terputus pada jaringan nirkabel,
memerlukan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan menerapkan solusi yang tepat. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk melakukan troubleshooting tersebut. Nah, misalnya di sini kita akan memeriksa jarak dan penghalang fisik. Pastikan perangkat klien tidak terlalu jauh dari titik akses atau akses point dan tidak ada penghalang fisik yang signifikan. Pindahkan perangkat klien lebih dekat ke akses point dan lihat apakah kekuatan sinyal membaik. Hindari dinding tebal, logam, atau benda besar yang bisa menghalangi sinyal. Lalu kemudian yang berikutnya, periksa interferensi dari perangkat lain. Nah, di sini pastikan tidak ada perangkat elektronik lain yang menyebabkan interferensi seperti microwave, telepon nirkabel, atau perangkat Bluetooth. Caranya, matikan perangkat elektronik lain yang berada dekat akses point atau perangkat klien dan periksa apakah sinyal menjadi membaik. Lalu kemudian uji dengan perangkat lain. Gunakan perangkat lain untuk menguji kekuatan sinyal di lokasi yang sama. Caranya, jika perangkat lain juga mengalami masalah sinyal lemah atau terputus, masalah kemungkinan besar ada pada akses point atau lingkungan sekitarnya. Lalu kemudian pindai jaringan untuk melihat saluran yang digunakan. Gunakan alat pemindai jaringan untuk melihat saluran frekuensi yang digunakan oleh jaringan lain di sekitar. Caranya, gunakan aplikasi seperti Wi-Fi Analyzer untuk Android atau NetSpot untuk Windows atau macOS untuk memindai saluran dan memilih saluran yang paling sedikit digunakan. Ganti saluran Wi-Fi. Nah, ubah saluran Wi-Fi pada akses point untuk menghindari interferensi dengan jaringan tetangga. Caranya, akses antar muka web akses point dan ubah pengaturan saluran pada bagian pengaturan jaringan nirkabel. Lalu kemudian perbarui firmware access point dan driver Wi-Fi. Pastikan firmware access point dan driver Wi-Fi pada perangkat klien diperbaharui. Caranya, kunjungi situs web produsen untuk mengunduh dan menginstal pembaruan terbaru. Lalu kemudian periksa pengaturan daya transisi. Pastikan daya transisi access point diatur pada tingkat yang optimal. Caranya, akses antar muka web access point dan periksa pengaturan daya transmisi. Atur daya transmisi ke tingkat maksimum jika diperlukan. Lalu kemudian gunakanlah extender Wi-Fi atau mesh network. Tambahkan extender Wi-Fi atau gunakan sistem mesh untuk memperluas cakupan jaringan. Caranya, tempatkan extender atau node mesh di lokasi yang strategis untuk memastikan cakupan sinyal yang optimal. Lalu kemudian gunakan antena eksternal. Jika akses point mendukung, gunakan antena eksternal dengan gain yang lebih tinggi untuk memperkuat sinyal. Caranya, pasang antena eksternal pada akses point dan arahkan sesuai kebutuhan untuk cakupan sinyal yang lebih baik. Nah, jadi itulah caranya untuk mengatasi masalah sinyal lemah atau terputus. Lalu kemudian ada permasalahan berikutnya yang umum terjadi, misalnya kecepatan internet jadi melambat. Nah, ini nanti silahkan kita diskusikan secara bersama untuk menyelesaikan masalah yang nomor 2. Kemudian nomor 3, contoh yang lainnya yang umumnya sering terjadi, tidak dapat terkoneksi ke jaringan. Nah, ini juga bisa kita diskusikan secara bersama untuk mencari solusinya. Nah, untuk praktek dan simulasinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.